Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan segera mulai acara kita hari ini. Selamat pagi, selamat bergabung teman-teman sekalian di event Saturday Talk kita hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Gimana pagi ini? Biasanya weekend mungkin masih bersantai, tapi saya appreciate banget loh dari pagi sudah siap-siap dan akhirnya saat ini berkumpul di acara Libera Insani Saturday Talk kita kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga antusias ya untuk event kita kali ini. Jadi perkenalkan, nama saya Dewi, saya salah satu psikolog di Libera Insani, yaitu Biro Psikologi dan Konsultan di Sumber Daya Manusia. Sedikit tentang Libera Insani, jadi kami menyediakan layanan untuk mendukung kesehatan mental seperti konseling, coaching, ada juga layanan untuk psikotes, baik untuk individu, dewasa, anak-anak, maupun organisasi. Sekaligus juga menyediakan layanan seminar, workshop, training, baik untuk umum seperti yang kita lakukan saat ini, untuk para psikolog. Dulu mungkin beberapa dari rekan-rekan yang bergabung di sini pernah mengikuti workshop yang Libera Insani adakan. Ataupun in-house, di organisasi, semuanya masih dalam lingkup psikologi dan kesehatan mental. Nah, di Saturday Talk kita kali ini perkenalkan pembicara kita yaitu Mas Fuye. Mungkin beberapa dari teman-teman sekalian juga sudah kenal dengan Mas Fuye ya. Beliau ini salah satu trauma terapis dan juga psikolog klinis tergolong senior di Libera Insani. Jadi sebagai trauma terapis, beliau sering memberikan dukungan psikososial untuk klien-klien kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Halo Mas Fuye. Menyebut kakak ya. Baik, halo teman-teman semuanya. Halo Mbak Dewi dan semua yang udah ikut. Dan ini banyak banget ya kayaknya nama-nama yang tidak asing nih, banyak beberapa juga di bidang psikologi, tapi nggak apa-apa, hari ini kita mau belajar dan sharing bersama ya Mbak Dewi ya. Dan tentunya semoga ini bermanfaat buat kita semua. Tentunya. Gimana kabarnya Mas Fuye pagi ini? Sehat? Semangat? Sehat. Oh ya, suara saya kedengaran dengan jelaskah di sini? Jelas. Di saya jelas banget. Oke. Baik Mas Fuye, jadi untuk acara kita kali ini akan ada sedikit aturan ya yang akan kita patuhi bersama-sama, yaitu pastikan audio dari teman-teman semuanya dalam keadaan mute, terutama nanti saat presentasi berlangsung, dan juga dilarang untuk menggunakan annotate. Jadi setiap interaksi yang teman-teman lakukan bisa via kolom chat. Jadi silahkan menuliskan di kolom chat. Nanti akan ada kesempatan untuk tanya jawab setelah Mas Fuye melakukan presentasinya gitu ya. Dan di situ silahkan gunakan resen ataupun kolom chat. Jadi nanti kita akan diskusi bersama-sama juga. Rencananya sekitar 30 menit kita akan melakukan Q&A. Akan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, sepertinya teman-teman semua juga sudah nggak sabar ya tentang materi kita hari ini, yaitu membahas tentang seni meletakkan beban sejenak. Gitu kan ya Mas Fuye. Ini judulnya sendiri udah beban dan diletakkan, ada seninya ternyata. Ini menarik sekali. Silakan Mas Fuye, waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Nanti kita di sini juga ada sharing, ada tanya jawab. Jadi feel free aja kalau mau nanya langsung lewat kolom chat boleh. Atau nanti ketika ada kesempatan untuk bertanya atau sharing langsung digunakan aja ya. Dan tidak wajib menggunakan video. Jadi kalau videonya mau dimatiin nggak apa-apa, tapi yang penting kita dengarkan sama-sama ya. Nah, kenapa sih hari ini tema kita tentang self-care? Kenapa ya? Mungkin banyak yang
berpikiran bahwa self care itu adalah bersenang-senang ya untuk diri sendiri. Nah, itu ada benarnya, cuman seringkali hal ini membuat suatu rasa bersalah ya kalau melakukan self care. Tahu di sini banyak yang kita tahu istilahnya tuh healing ya, healing, pergi liburan dan sebagainya. Seperti itu banyak sekali orang yang kalau melakukan itu kayaknya rasanya nggak enak deh. Harusnya saya kan kerja nih, atau harusnya saya merawat anak, atau seharusnya saya melakukan pelayanan ya, atau mungkin seharusnya saya sedang melakukan pekerjaan kemanusiaan. Nah, setiap kali merasa bersalah, akhirnya itu nggak dilakukan self-care-nya, dan tentunya berakibat yang kurang baik buat kita semua. Saya sendiri mungkin boleh sharing ya, saya pernah berada di Lombok ya, ketika kejadian gempa Lombok itu terjadi, kemudian kan diterjunkan tim kemanusiaan, saya tergabung di sana, sempat sampai beberapa minggu ya di Lombok itu, dan di sana benar kita sebagai orang yang bekerja di bidang kemanusiaan, terkadang tuh kalau mau jalan, maksudnya jalan-jalan ya setelah kita melakukan pelayanan di sana, kayak ngerasa nggak enak gitu. Aduh, nggak enak ya ini lagi di situasi kayak gini, masa kita happy-happy ya, masa kita senang-senang ya gitu ya. Padahal sebenarnya jalannya jalan biasa aja, jalan ke pantai, sesuatu yang sebenarnya biasa itu. Cuman dalam konteks itu orang merasa kayaknya nggak enak nih kalau kita jalan-jalan, atau nggak enak kalau kita makan makanan enak ya. Sementara banyak orang di sana masih tinggal di pengungsian gitu dan sebagainya. Nah, itu rupanya adalah suatu framework yang keliru, atau suatu framework yang kurang tepat ya. Karena bagaimanapun juga kita manusia, kita berhak untuk rawat diri, kita perlu membatasi diri kita dengan aktivitas-aktivitas kita lainnya juga ya. Oke, mungkin kita boleh mulai. Sekarang akan saya share screen ya, untuk kita lihat materi kita hari ini seperti apa sih. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat, Bapak dan Ibu sekalian? Sudah kelihatan? Oke, udah ya. Sudah. Oke, seni merawat diri ya, dibilang meletakkan beban sejenak. Kenapa dibilangnya meletakkan beban sejenak? Kalau meletakkan beban selamanya artinya kita udah libur ya, atau kita melepaskan tanggung jawab kita. Ini artinya kita masih bertanggung jawab dengan segala hal yang kita lakukan. Tetapi memang itu sesuatu yang perlu diletakkan, atau sesuatu yang perlu dilepaskan sebentar ya. Nah, dalam hal psikologis, dalam hal sudut pandang psikologi, seringkali, bentar ya. Nah, ini sebentar, ada sesuatu yang mau saya persiapkan. Oke, nah, dalam hal ini ketika kita bilang seni merawat diri atau meletakkan beban sejenak, nah kita perlu tadi apa yang menjadi beban atau menjadi pemikiran kita lepaskan sesaat. Teorinya apa sih? Teorinya adalah ketika seseorang mengalami gangguan psikologis ya, atau ada sesuatu yang traumatis yang terjadi, biasanya itu akan selalu kepikiran gitu, akan selalu menghantui dia, akan selalu mengikuti, dan dimanapun kita berada itu kayaknya nggak enak banget deh. Dalam pengalaman saya ya, melakukan konseling dengan imigran itu kalau Bapak Ibu tahu, orang-orang yang kabur ya, banyak yang kabur dari negaranya, dari Afghanistan, dari Palestina, dan sebagainya. Mereka itu tentunya memiliki beban hidup yang sangat berat. Bahkan bisa dibilang saat ini nggak ada solusinya atau nggak ada pemecahannya ya, karena mereka tertahan, pengen pindah ke negara ketiga nggak bisa, mau balik juga sangat risiko gitu. Nah, seringkali ketika ditawarkan pelayanan psikologis atau ditawarkan bantuan, mereka merasa nggak mau bantuan dalam bentuk apapun ya gitu, karena menganggap itu nggak akan menyelesaikan masalah mereka. Makanya mereka nggak mau lakukan itu. Nah, seringkali kita juga dalam pola pikir yang sama seperti itu ya. Ketika ada kesempatan untuk rawat diri, kita nggak mau lakukan. Ngapain olahraga, ngapain dengan musik, ngapain jalan sama teman, ngapain melakukan ini. Toh, saya lakukan itu, masalah saya juga nggak bakal selesai kok. Masalah saya nggak akan beres. Memang benar, saya bilang benar banget. Ketika kita melakukan rawat diri, emang masalah kita masih ada, nggak selesai. Setelah rawat diri itu,
kita masih ketemu lagi mungkin dengan orang yang kita nggak suka. Kita besok Senin atau bahkan besok Minggu udah ada kerjaan lain, atau bahkan setelah aktivitas ini masih ada kerjaan lain, atau bahkan saat ini ketika sedang beraktivitas juga Bapak Ibu nge-zoom di sini di handphone lain juga tetap ada pekerjaan yang dilakukan. Ya, jadi memang masalah itu nggak lepas ketika kita melakukan rawat diri. Tapi di sini yang perlu kita ingat adalah ketika kita meletakkan beban sejenak, artinya beban itu ditaruh dulu gitu. Kita fokus untuk memulihkan diri kita, untuk kesehatan kita dulu, kita rawat dengan sebaik-baiknya di waktu itu, waktu yang disebut waktu rawat diri tadi. Ya, jadi ingat ini bukan untuk 100% dibilang, wah menyembuhkan masalah, memulihkan. Ya, bukan seperti itu. Tapi tadi, meletakkan beban sejenak, tentunya tujuannya adalah selain kita bisa melakukan sedikit pemulihan, tetapi juga melakukan istirahat buat diri kita. Sama ya seperti handphone yang digunakan terus-terusan, pasti dia butuh untuk dicas. Begitu juga dengan diri kita, nggak bisa kita mengikuti tuntutan terus-menerus tanpa adanya berhenti atau merawat diri. Nah, kita lihat di sini tuntutan kehidupan itu sangat banyak ya di saat sekarang ini. Mulai dari pekerjaan, studi, rumah tangga, pelayanan. Ditambah lagi kalau saya melihat di masa pandemi ini, tuntutan itu begitu tinggi karena nggak ada batasan antara handphone sama manusia ya. Nggak ada batasnya lagi tuh. Antara laptop sama orang, antara internet sama kita. Artinya apa? Jadi kapanpun itu kita bisa dihubungin sama orang. Saya ada handphone di sini nih, bunyi-bunyi terus dari tadi WA, notification, kadang ada ya soal pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain gitu. Orang bisa menjangkau kita kapan aja ya. Bahkan malam pun juga bisa. Sampai tadi saya bilang ya, karena zamannya Zoom dianggapnya kita nggak butuh istirahat. Kalau dulu mungkin kita disuruh rapat, kita harus jalan ke lokasinya dulu dan sebagainya. Kalau ini dianggapnya nggak, setelah selesai, habis ini selesai nih acara setengah 12 sampai jam 12 udah ditunggu rapat lagi di Zoom. Artinya kan kita bisa tinggal pencet masuk situ. Dianggapnya kita nggak punya alasan untuk sejenak stop atau sejenak kita berhenti, itu nggak bisa. Itu di masa pandemi tuntutan semakin tinggi. Semakin canggihnya zaman online, terkadang itu nggak membuat diri kita semakin baik ya di dalam merawat diri kita. Nah, tuntutan kehidupan itu sangatlah cepat saat ini. Itu yang juga ditangkap oleh media ya. Kita lihat media itu makin lama durasinya itu malah makin pendek, tapi dengan jenis sajian yang semakin bervariasi. Contohnya dulu di YouTube itu kita bisa nonton panjang ya, tapi lama-lama ada yang namanya YouTube Short yang semakin pendek. Kemudian sekarang ada TikTok. Kalau nggak suka tinggal geser terus. Akan disajikan berbagai hiburan yang diperlukan. Itu artinya kita sebagai manusia hidup dalam tuntutan yang semakin lama semakin cepat. Di TikTok itu dianggap kalau dalam waktu 10 detik nggak menghibur, buang atau dilewatin. Nah, begitu juga dalam pekerjaan ya. Dalam waktu berapa detik dianggap kita nggak menarik, nggak perform, udah ganti aja deh. Ganti dengan orang lain. Pelayanan juga mungkin sama, yang di gereja atau di manapun. Kalau dianggap pelayanan itu nggak fun, nggak menyenangkan, udah nggak oke lah. Rumah tangga juga sama, ketika sesuatu dituntut dengan cepat, dengan sigap, tapi nggak dilakukan, wah itu akan menimbulkan suatu masalah. Sama juga dengan studi ya, ketika nanti ada ujian online, ada tugas online, dan sebagainya, semua dianggapnya tadi ya, dianggapnya online itu kita nggak punya kerjaan gitu, jadi semua dibebanin. Nah, ini namanya tuntutan kehidupan yang semakin banyak. Tentunya ini Bapak dan Ibu pasti sudah sangat paham dengan ini ya, tapi perlu diingatkan lagi bahwa itulah yang terjadi dan itu bukan hal yang normal gitu. Kita menganggap ini normal ya kayak gini ya, padahal enggak. Nah, tuntutan itu juga dilihat dari budaya, norma sosial, dan pola asuh. Di sini kita seringkali ya juga membandingkan diri kita dengan misalnya saudara kita yang sudah jadi pejabat, sudah jadi PNS dan sebagainya. Kita banding-bandingkan. Terus juga ada budaya yang menganggap di usia sekian diharapkan sudah bisa ini dan itu. Di usia ini harusnya udah nikah, udah punya anak, udah punya pekerjaan dan sebagainya. Padahal setiap orang kan berbeda-beda ya. Demikian juga tuntutan dalam norma pola asuh.
atau di dalam keluarga kita pasti hidup penuh dengan tuntutan dari kecil sampai besar, tuntutan untuk apa? Untuk memuaskan orang tua, memuaskan keluarga besar dan lain-lain. Yang terkadang tentunya hal ini juga yang membuat pengaruh beban mental itu semakin besar ya. Banyak yang mungkin ya di kerjanya normal-normal aja, di studinya normal aja, pelayanan biasa aja, tapi ternyata di keluarga ada tuntutan yang sangat berat. Nah, tuntutan ini adalah beban ya. Beban itu kalau ketika lebih besar dari kapasitas tentunya kita akan burn out. Burn-nya sampai hilang itu di situ. Karena bebannya sangat besar ya. Mengalami kelelahan fisik dan mengalami kelelahan secara mental. Nah, burnout itu kelelahan secara fisik dan mental karena beban kerja rutin atau berlebihan yang tidak disertai dengan waktu istirahat atau waktu pemulihan yang cukup. Karena tadi nggak ada pemulihan yang cukup, akhirnya merasa kelelahan. Nggak ada waktu untuk kita istirahat. Barangkali kita merasa tetap perform ya, tetap perform dengan baik ya. Tetapi kita nggak menyangka bahwa secara mental kita udah lelah. Ketika ada gangguan sedikit, nah kita akan langsung melampiaskan emosi kita. Kita bisa berbuat kekerasan terhadap keluarga, anak, istri, bahkan kepada orang tua dan sebagainya karena udah merasa capek dengan beban yang ada. Kemudian potensi mengalami masalah fisik dan mental. Balik lagi ya, kita menganggapnya perform ya, di kantor atau di studi dituntut jadi yang nomor satu, jadi yang ini, wah kita merasa berjasa banget, jadi superhero di mana-mana gitu. Tapi ke kitanya sendiri ternyata itu berdampak yang nggak baik. Dia memakan fisik kita. Kenapa dibilang makan fisik? Nah, dibilang itu kan kita punya sistem body and mind ya. Heart rate ini kalau terus terpacu, kemarin itu saya ada sesi dengan psikiater ya, jadi dia membawakan suatu materi juga, dan disebutkan bahwa heart rate atau detak jantung yang terus terpacu tentunya akan berpotensi menyebabkan sakit secara fisik. Seperti tadi di awal saya bilang, kelihatannya normal ya tuntutan namanya hidup di kota, tapi sebenarnya itu nggak normal, badan kita nggak didesain untuk itu ya, nggak untuk lari dalam ancaman terus-menerus. Kalau dulu mungkin ancaman itu berupa apa? Dinosaurus gitu ya, atau ular gitu. Orang kaget, takut, dia harus lari. Tapi kan dia nggak lari terus-terusan. Nggak merasa takut terus-terusan. Dia ketika dia bisa sembunyi, ya udah gitu, aman. Tapi kalau kita dihantui dengan tadi, beban-beban psikologis ya, tuntutan keluarga, tuntutan kerja, sekolah, tuntutan dari pasangan, dan lain itu mengejar kita terus ya. Bayangkan seperti kita dikejar dinosaurus ya, seharian gitu ya. Pasti akan ngerasa capek gitu. Detak jantung ini nggak sadar akan nggak teratur, dan ini yang menyebabkan misalnya sakit secara fisik, bisa menyebabkan tekanan darah nggak normal, asam lambung berlebihan, jam tidur kurang. Jadi dulu ada teman saya, dia itu sudah sangat baik karirnya ya di perusahaan internasional, tetapi dalam setahun bisa tipes bisa 3 kali. Semua ditanggung sama kantor, tipes biaya semua ditanggung gitu ya. Sampai suatu hari orang tuanya bilang, kamu ini ngikut-ngikut kayak gini terus buat apa gitu ya. Nanti kalau sampai kamu kenapa-napa, istilahnya kamu sakitnya semakin fatal, terus ya meninggal dunia dan sebagainya. Paling kantor kamu cuma ngirimin apa? Paling cuma ngirimin bunga, turut berduka cita gitu kan ya. Dikirimin bunga papan gitu, dipasang, hanya itu aja gitu. Nah itu karena tadi dilihat, oh anaknya udah sakit-sakitan karena membawa beban dari kantor yang terus-menerus. Nah, selanjutnya di sini ada 3 emosi nih. 3 emosi yang turut mempengaruhi beban psikologis kita. Yang pertama adalah rasa takut, ya, tidak ingin menanggung resiko atau akibat negatif. Ini seringkali menghantui kita ya, nggak mau, nggak berani, takut gitu. Nanti ada apa-apa saya kena gitu, atau saya disalahin. Yang kedua, perasaan kecewa. Kenapa? Karena harapan yang tidak sesuai. Entah harapan kita atau harapan orang tua atau harapan dari kantor, harapan dari pasangan. Nah, rasa kecewa yang terus menumpuk akan menjadikan suatu beban emosi. Kemudian rasa bersalah.
Nah, merasa kita bertanggung jawab atas suatu kesalahan yang terjadi, baik di masa lalu atau di masa sekarang. Nah, beban-beban emosi ini yang tentunya akan menambah beban psikologis. Namun demikian di sini tertulis bahwa semuanya itu wajar. Karena apa? Karena kita manusia, karena kita hidup dalam sistem dan budaya yang mungkin tidak terlalu mendukung untuk kesehatan mental kita. Ya, semoga sampai di sini jelas. Kalau ada pertanyaan boleh langsung dituliskan aja di kolom chat ya. Oke, ini di sini ada tulisan bahwa kita adalah seorang manusia ya, kita bukan robot yang kita dipicu atau dipacu terus-menerus untuk bergerak. Pasti ada saatnya kita capek gitu, ada kondisi tertentu di mana kita udah sampai ke limitnya ya, atau sampai ke batasnya. Saya yakin siapapun punya batasan itu, baik dia rohaniwan, baik dia dosen, dia psikolog, dia guru, pelajar, dan sebagainya, bahkan anak-anak juga sama ya. Ketika ada tuntutan, pasti akan yang dia udah nggak bisa, ya dia akan terpicu emosinya, dia akan merasa capek, dia bisa marah. Bahkan anak saya masih bayi aja kalau dipaksa makan, dia bisa marah, dia bisa nolak, bisa nggak mau, bisa ya melakukan hal-hal yang mencerminkan emosinya dia itu. Jadi sesuatu yang salah itu ya kalau dianggap kita dibilang kita harus terus nih bertahan, ayo berjuang terus. Ya, itu adalah prinsip-prinsip yang mungkin dipakai hanya untuk menguntungkan suatu hal tertentu ya, misalnya korporat. Ya tentunya mereka senang ya kalau kita kerja terus-terusan gitu ya, menghasilkan profit. Tapi apakah dipikirkan bagaimana dengan kesejahteraan mental kita? Begitu juga dalam pelayanan, dalam bentuk apapun, baik itu di gereja atau di tempat-tempat tertentu ya, kita dipacu terus, ayo lakukan inilah, karena Tuhan sudah berbuat baik sama kamu, ayo, jangan ini dong, jangan loyo, ayo sikat terus, nih ambil nih rapat nih, 5 rapat sehari di hari Minggu, atau di hari apa, di Jumat malam. Padahal kita udah capek waktu itu, kalau kita udah mau nolak, tapi kalau menolak merasa apa? Merasa bersalah, merasa berdosa, aduh, masa kayak gini nih, saya sebagai manusia, Tuhan udah berbuat baik, masa aku males sih? Ya padahal itu bukan males ya, itu kan memang hak kita untuk beristirahat. Nah, seringkali kata manusia ini terlupakan ya, karena tadi alasan mengejar keuntungan, mengejar prestasi, bahkan mengejar satu hal yang menurut kita nilainya ada nilai rohaninya ya, mengejar tadi, wah supaya baik di mata Tuhan dan sebagainya. Menurut saya nggak ada baiknya di mata Tuhan kalau misalnya kita kecapean, terus kita jadi pelaku KDRT. Atau kita karena kecapean, terus kita jadi marah-marah di rumah, marah-marah terhadap orang lain. Nah, menurut saya nggak ada bagus-bagusnya nanti itu di ini ya, secara rohani juga ya. Oke, manusia itu punya sisi emosi. Dia punya keterbatasan fisik dan mental. Ini udah pasti ya. Semua pasti ada sisi emosi, dia bisa nangis, bisa sedih, bisa marah. Namun seringkali tentunya balik lagi sisi emosi ini juga terlupakan gitu, atau kita tahan ya gitu. Karena menganggap, wah kalau menampakkan emosi yang tertentu, kadang bahkan saya berpikir di istilah-istilah di laporan psikologi itu kadang ada salahnya juga ya, dianggap emosi negatif. Marah, sedih, gitu, takut, oh ini emosi negatif nih, nggak bener. Padahal negatif positif itu kan suatu penghayatan ya. Orang pasti bisa takut, orang pasti bisa marah, orang pasti bisa sedih, dan itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Boleh sedih, boleh marah, boleh takut. Itu adalah hal yang biasa, yang normal. Kalau kita menahan, diri kita sendiri menolak itu ya, menolak sisi itu ya. Wah, saya ini nggak boleh sedih, saya nggak boleh takut, saya nggak boleh marah. Itu kan artinya kita mereject apa yang sebenarnya diri kita butuhkan kan. Rasa takut itu kan sebenarnya di balik rasa takut ada kebutuhan ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk, misalnya kebutuhan untuk memperoleh perlindungan, kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk divalidasi bahwa oh iya kamu lagi capek ya, oh iya kamu butuh istirahat ya. Tapi ketika diri kita sendiri
menolak itu ya, kita menolak diri kita sendiri yang lemah gitu. Nah, itu menimbulkan suatu masalah nantinya tentunya ya, karena adanya penolakan. Penolakan dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kenapa saya bicarakan ini? Mungkin ini agak dalam ya, karena ini kan akan pengaruh ke yang namanya self ya. Suatu self yang sehat atau diri yang sehat adalah diri yang mampu menghargai dan memandang positif dirinya gitu. Artinya memandang baik apapun yang terjadi pada diri kita. Seringkali di dalam hal berpraktek sebagai psikolog, justru yang harus di healing ya, bukan di healing atau harus dipulihkan, yang harus kita rawat, itu bukan diri kita yang lagi keren-keren, yang lagi baik-baiknya, tapi yang lagi hancur tuh, yang lagi nangis-nangis, yang lagi kurang baik ya. Seringkali mungkin dalam hal ini, misalnya coba bayangkan diri kamu saat itu seperti apa. Oh ya, saat itu saya nggak berdaya, saya nangis, saya sedih tuh di pojok duduk, nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Oke. Nah, sekarang bayangkan lagi kalau diri kamu yang saat ini bisa ngomong sama dia, apa yang mau kamu katakan? Apa ya yang mau dikatakan ya? Kadang mungkin dia nggak ngomong apa, mungkin saya akan menepuk bahunya dia, saya akan memeluk dia. Itu kan adalah suatu penerimaan ya, penerimaan kepada apa ya? Kepada diri kita yang tadi yang kelihatan lemah, yang kelihatan nggak berdaya. Itu yang perlu kita lakukan ya, sebagai bagian dari rawat diri. Kita berhenti sejenak. Oh ya, kita perlu berefleksi di titik-titik di mana kita down. Kita juga boleh melakukan pemulihan di sana. Nanti kalau ada pertanyaan tentang hal ini bisa ya ditanyakan, karena cukup panjang nanti. Oh, sorry. Nah, masalah kesehatan mental itu seperti sakit gigi. Kalau sakit gigi nggak parah, orang nggak akan datang ke dokter gigi ya, nggak kurang kerjaan ya. Wah, ngapain ke dokter gigi, ngapain perawatan gigi, orang giginya masih nggak apa-apa. Banyakan orang ketika giginya udah jebol, udah sakit. Saya pernah tuh sampai harus perawatan saraf gitu ya. Malah jadi kenanya secara biaya lebih mahal gitu. Kita kan menganggap, aduh mahal banget ke dokter gigi, ntar deh. Malah tentunya parah, kenanya lebih besar lagi. Begitu juga sebagai psikolog, tentunya saya nggak berharap nanti, banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental nih, sehingga jadi psikolog laku nih, banyak yang konseling. Saya tentunya tidak berharap seperti itu ya. Saya berharap ya sebelum, nggak usah nunggu sampai konseling dan sebagainya, kita bisa melakukan tadi rawat diri, memperhatikan kesehatan mental kita dengan cara-cara yang positif ya, atau cara-cara yang baik tentunya. Jangan sampai dalam kondisi yang sudah nggak terlalu bagus atau nggak terlalu baik baru kita menyadari. Tapi kalau andaikan sadarnya juga telat ya, dalam tanda kutip telat, ya juga nggak masalah, karena datang ke psikolog itu merupakan bagian dari rawat diri juga. Seperti Bapak Ibu datang sekarang di sesi ini, tentu ini bagian dari rawat diri. Banyak orang yang ketika di Indonesia ini ya, datang untuk acara-acara seperti ini, atau bahkan datang untuk konseling, datang ke psikolog, psikiater, itu dianggapnya suatu hal yang aib gitu, yang malu gitu ya. Aduh, nanti kalau datang, pertama takut diomongin orang kalau ketahuan. Wah, dianggapnya, gila lo gitu ya. Atau dianggapnya kurang beriman, ya, kurang berdoa. Wah, makanya ini harusnya nggak usah ke psikolog-psikolog, berdoa aja gitu ya. Nah, ada ya yang seperti itu barangkali. Karena itu juga menurut saya keliru ya, karena kan Tuhan menitipkan tanggung jawab juga ke beberapa orang lainnya ya. Nah, balik lagi ke masalah kesehatan mental ini, selain tadi ya takut untuk diomongin orang, yang kedua biasanya takut diagnosis gitu. Nah, takut diagnosis artinya apa? Nanti kalau saya datang tau-taunya saya dibilang bipolar gimana? Saya dibilang depresi gimana? Saya dibilang memiliki gangguan ini dan itu bagaimana? Nah, itu kan yang membuat orang takut ya. Tapi sekali lagi boleh saya jelaskan, nggak semua orang yang datang ke psikolog lalu akan mendapatkan diagnosis tertentu gitu. Dan bahkan bila nantinya setelah beberapa kali datang terus ada diagnosis, itu pun sebenarnya untuk membantu kita ya bagaimana beradaptasi dengan masalah kesehatan mental tersebut. Dalam tanda kutip balik lagi bagaimana menerima diri kita, bagaimana memanage diri kita dengan kondisi yang ada, gitu ya.
Seringkali itu dianggap sebagai beautiful mind atau sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang indah dan unik yang masih bisa dikelola tadi ya, gangguan-gangguan atau masalah kesehatan mental tertentu. Ketika kita bisa menyesuaikan dengan itu, bahkan itu bisa menjadi sesuatu yang juga mendampingi kehidupan kita sehari-hari, bisa di manage dan bisa diartikan suatu hari bisa diterima sebagai sesuatu yang baik juga. Namun tentunya itu suatu jalan yang panjang. Oke, yang berikutnya ini adalah emosi bisa kita kelola ya. Tadi kan kita beranggapan masalah itu banyak ya, ada tuntutan dari luar, ada tuntutan dari budaya dan sebagainya. Itu hal-hal yang barangkali agak sulit ya untuk kita batasi, agak sulit untuk kita atur ya. Tuntutan dari keluarga, tuntutan dari ini, itu kan memang innate atau udah terbentuk dari sananya seperti itu. Orang ya bisa menilai kita, orang bisa begini begitu, tapi kita sangat sulit untuk mengubah orang gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Salah satunya adalah melakukan pengelolaan emosi. Oke, saya akan mencontohkan satu hal di sini. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk sharing, tapi sebelumnya dikasih waktu dulu ya, mungkin sekitar 5 menit nih. Coba pikirkan satu kejadian lucu ya, satu aja dipikirkan satu kejadian lucu yang nanti kita akan boleh berbagi di forum ini ya. Oke, boleh saya kasih waktunya untuk masing-masing memikirkan satu kejadian lucu. Nanti setelah 5 menit akan kita sama-sama kita dengarkan ya kira-kira kejadian lucunya apa. Oke, silakan waktu dan tempatnya boleh. Selama 5 menit berarti sampai jam 10.40 ya Mbak Dewi ya. Benar. Oke, silakan teman-teman sekalian dipikirkan satu kejadian atau pengalaman yang lucu. Yang mungkin nanti salah satu ya volunteer yang mau berbagi silahkan raise hand mungkin ya Mas Uye ya. Oke, ini sudah ada yang raise hand sekarang Mas. Kira-kira sudah bisa berbagi sekarang atau langsung raise tunggu 5 menit dulu? Boleh, oke silakan. Yang pertama silakan siapa Mbak Dewi yang ini? Di sini ada Mbak Tanti. Silahkan Mbak Tanti mungkin bisa dibuka mikrofonnya ya. Silahkan. Baik, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Jadi Ya, bagaimana? saya dengan Tanti, ibu anak 3. Baik. Cerita lucu saya kemarin itu dalam rangka menjemput anak pulang sekolah. Lalu dalam masa mau start pulang ya istilahnya. Jadi lihat anak saya udah keluar, kucuk-kucuk keluar gitu ya. Terus menyamper ke motor. Nah, karena kita sambil ngobrol dengan temennya yang sekelas itu, saya pikir anak saya udah naik di atas motor saya. Dengan pedenya saya ngegas. Ternyata kok enteng sih motor, kok nggak ada rasa badan anak saya di belakang motor ya. Jadi sekitar 1 menit jalan ngegas kan motor lumayan ya, 1 menit udah agak jauh ya. Terus saya lihat di spion kok nggak ada bayangan badan anak saya gitu ya. Ternyata anak saya ketinggalan di sekolah. Jadi saya balik lagi dan responnya anak saya sih dia pikir bundanya bercanda. Jadi ternyata dia diam juga, dia nggak manggil, dia pikir saya bercanda, diemin aja saya berangkat. Ya itu sih sebenarnya yang dalam masa itu yang saya pikir kan memang semua cepat pulang ya. Jadi nggak aware sama anak saya udah naik apa belum gitu. Itu tuh sih yang terdekat. Itu aja ceritanya. Oke, terima kasih buat sharing. Terima kasih Mbak Tanti. Ada lagi silakan. Sangat menarik ya. Ada lagi yang lain mungkin?
sepertinya belum ada lagi. Oke, belum ada. Kalau gitu saya yang sharing deh ya. Kemarin ini ada kejadian, sebenarnya kejadiannya mungkin nggak terlalu lucu sebenarnya. Jadi ada orang berkelahi di depan, kan saya tinggal di apartemen ya, di depan unit apartemen saya berantem itu orang. Berantem terus, karena mereka berantem dan akhirnya anak saya nangis, saya juga kesel ya gitu ya. Saya kesel karena saya naruh sendal di luar dilempar-lempar sama mereka gitu. Padahal yang berantem dia kok, kenapa sendal saya yang dilempar-lempar kan. Terus akhirnya saya keluar tuh, tapi kan juga saya kan, wah nanti gimana-gimana untuk ini ya, entah untuk, sebenarnya ini jangan ditiru ya, ini untuk menakut-nakuti saya, nggak ada apa-apa, saya bawa pisau dapur tuh keluar. Ketika saya bawa itu, mereka yang berantem udah nggak ada, tapi banyak tetangga-tetangga saya yang ngelongokin kepala keluar gitu ya. Nah ketika saya bawa pisau, mereka malah masuk ke dalam. Mereka masuk ke dalam, ya udah saya turun ke bawah kan, saya lapor satpam, tapi pisaunya udah saya taruh lah. Terus satpam naik, terus salah satu tetangga masih ada yang buka pintu kan, terus saya bilang tuh tanya aja ada kejadian apa. Terus satpam itu tanya, nah orang itu malah mendeskripsikan pelaku yang membuat keributan itu mirip saya gitu. Saya bilang itu bukan saya itu keluar untuk ngambil sendal saya yang dilempar-lempar, tapi saya bawa pisau karena saya takutnya ntar orang-orang itu yang berantem mau tiba-tiba mau nyerang saya atau apa kan, saya takut kan. Itu malah saya yang saya yang disangkain gitu ya sama orang-orang itu. Nggak tahu deh sekarang gimana ya, mereka dia pikir saya pelakunya atau apa gitu ya. Memang itu sih sesuatu yang menurut saya, oh ya kocak juga ya kalau kayak gitu ya, harusnya aku nggak keluar bawa pisau dapur itu ya. Kan horor banget ya, kebayang ada engkau keluar dari ujung tuh bawa pisau dapur tuh mau ngapain tuh gitu ya. Padahal sebenarnya yang korban tuh saya itu kan, orang saya yang dirugikan, dia ribut ngeberantakin ini ya, ngeberantakin depan apartemen saya itu kan. Gitu sih. Itu bagian dari framing ya. Jadi Mas Wuye yang justru masuk frame bahwa keluar dengan bawa pisau. Iya. Padahal saya yang dirugikan. Gitu ya. Dan waktu bawa pisau itu benar-benar kayak di film ya, ketika kita keluar bawa pisau, semua yang kepalanya nengok langsung masuk gitu. Saya baru ngalamin, oh di sudut pandang ini ya. Gitu ya. Terima kasih Mas Wuye udah sharing pengalamannya. Mungkin yang lain, adakah yang mau sharing lagi pengalaman menarik yang lucu misalnya? Oke, belum ada lagi Mas Wuye. Ya, kalau belum ada nggak apa-apa. Tapi di sini kita bisa menganggap ya, ketika kita menceritakan suatu pengalaman lucu ya, itu biasanya akan contagious atau akan mengaktifkan memori kita ya. Kita juga merasa terhibur dengan itu. Seperti yang saya bilang kemarin, mungkin itu menakutkan buat saya, tetapi ketika saya cerita itu lucu ya, bisa ada kayak gini, kayak di film gitu ya, kayak ya apa di film-film di luar gitu ya. Ya jadi saya di situ merasa, oh ini sebagai sesuatu yang lucu ya, itu menghibur gitu. Tentunya itu subjektif ya, pasti teman-teman juga ketika berpikir suatu hal yang lucu atau suatu hal yang menyenangkan, nah, di otak itu kita akan terbentuk namanya network ya, network atau jaringan. Semakin kita membuat jaringan yang positif itu semakin kuat, tentunya kita juga merasakan suatu kenyamanan atau kita merasakan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang enak gitu buat kita. Tapi balik lagi, kalau kita membuat jaringan yang negatif, kayak tadi berpikirkan, contohnya adalah ini ya, bagi orang-orang yang susah tidur, ketika dia malam-malam udah mulai gelisah, mikir, aduh nanti tidur gimana ya, gua harus ngapain ya, nanti bisa tidur apa enggak ya, justru malah dia jadi nggak bisa tidur, karena kepikir sesuatu yang tadi kan, memori yang negatif, sesuatu yang nggak enak gitu, semakin itu dipikirin, semakin malah itu membuat masalahnya dia semakin besar, karena network yang negatifnya semakin banyak kan di sini kan, wah nggak bisa tidur. Tapi ketika dia mulai berpikir, ya udah santai aja, nggak pikirin itu, kita cuek, kita pikirkan hal yang lain, justru itu akan lebih relaxing buat orang tersebut. Itu sebagai salah satu contoh. Memang seringkali ketika kita semakin fokus kepada hal yang nggak enak, ya yang terbentuk di kepala kita adalah yang nggak enak. Kalau yang kita fokus pada hal yang baik atau yang positif, dia akan semakin berjejaring yang positif di kepala kita. Balik lagi, ini tentunya bukan berarti masalah tadi selesai ya, 100% selesai kalau kita berpikir positif. Tidak, masalah tetap ada, karena masalah kan belum tentu dari kita ya, bisa dari orang ya, misalnya dari siapa, tuntutan orang lain.
untuk kita menyelesaikan studi secepatnya. Kita nggak bisa ngerubah orang itu kan, kita nggak bisa ngerubah otaknya dia gitu, tapi kita bisa mengubah apa yang ada di otak kita, pola pikir kita tadi ya. Ketika kita fokus pada hal-hal yang menurut kita bermakna buat kita, dan itu bisa membuat kita justru lebih produktif ya, atau merasa lebih baik. Nah, mungkin aku lanjutin dulu share screen-nya. Oke ya, semoga udah tertampil ya. Nah, ini di sini adalah konsep yang namanya ambang batas toleransi. Setiap orang punya toleransinya tertentu ya terhadap suatu masalah. Nah, ketika ambang batas toleransi itu dilanggar, dia akan terjadi yang namanya, bisa terjadi dua reaksi. Yang pertama hyperarousal, atau dia merasa lebih agresif, lebih galak, mungkin lebih pengen menyerang. Seperti yang saya sebutkan tadi contoh ya, ketika ada orang berantem di depan saya, tadinya nggak apa-apa, saya biarin aja, saya masih bisa mentoleransi itu ya secara emosi ya. Tapi ketika anak saya jadi nangis dan ketakutan, saya jadi marah, ini apa-apaan sih, kok ganggu ya. Saya jadi marah, akhirnya ya terjadi reaksi hyperarousal ya, keluar, kita membawa pisau. Tapi ketika di luar itu ternyata sadar ya, oh orangnya udah nggak ada, malah saya yang kelihatan aneh gitu ya, justru emosi itu akan menurun kan, bisa berpikir lebih baik, oh ya udahlah, lapor satpam saja gitu. Artinya emosi itu kan bergelombang, dia bisa naik, dia bisa turun. Kemudian ada lagi reaksi hypoarousal, misalnya orang yang kenapa misalnya diputus pacar dan sebagainya, wah jadi dia mengurung diri, dia menunjukkan reaksi-reaksi kayak malas ngapa-ngapain dan sebagainya. Itu bisa terjadi ketika ambang batas toleransi kita tadi, limit kita itu terlanggar. Artinya offside ya, atau kelewatan. Sama seperti karet. Karet kalau ditarik terus lama-lama kan dia akan putus pasti. Nah, artinya toleransinya itu nggak bisa lagi di situ ya. Nah, tentunya tanda-tanda ini kita harus mulai peka ya terhadap apa yang terjadi dengan diri kita. Wah, kalau kita mulai kok dikit-dikit ngerasa marah ya, dikit-dikit kok gampang sedih ya, kok gampang pengennya males ngapa-ngapain ya, mungkin memang ambang batas toleransi emosi kita sudah dilanggar atau sudah lewat gitu. Beban yang ada itu udah terlalu berat atau melebihi kapasitas kita untuk pikirin itu. Sama ketika komputer ini kita kasih program baru yang berat, yang nggak sesuai dengan spesifikasinya, dia akan berat, dia akan kerjanya semakin lambat, panas, lama-lama dia akan rusak. Ketika saya punya handphone ini, handphone jadul nih, masih Galaxy J7 ya, itu tahun 2016 atau 2018 saya lupa, mungkin 2016 kali, atau 18 lah. Ketika ini saya bikin buat ngedit YouTube, ini udah nggak bisa, dia udah berat banget, nggak bisa, bakal ngehang pasti. Kayak lama-lama dia akan mati, akhirnya nggak dipakai lagi buat ngedit YouTube. Paling ya buat program-program yang lebih ringan, misalnya WhatsApp dan lain-lainnya. Bahkan untuk Zoom aja udah nggak bisa. Itu artinya kan memang ada kapasitasnya dia kan. Nah, begitu juga dengan kita punya kapasitas tertentu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya kegiatan stabilisasi emosi. Kegiatan stabilisasi emosi itu bertujuan untuk membantu individu kembali pada respon adaptif dalam ambang batas toleransi yang ia miliki. Nah, selain itu juga bisa membentuk ambang batas toleransi yang lebih baik. Artinya apa? Ketika kita melakukan rawat diri, ya, otomatis secara pemikiran pun akan lebih bertoleransi terhadap kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan. Jika rawat dirinya teratur ya. Jika kita melakukan relaksasi, melakukan stabilisasi emosi, ambang batas yang garis hijau itu akan bisa lebih besar gitu, ya. Artinya mungkin cobaan yang dulu kelihatannya berat menjadi lebih ringan, ya, bisa seperti itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah balik untuk lebih stabil lagi emosinya juga akan lebih cepat. Seperti saya tadi bilang, ketika saya keluar bawa pisau, itu kan saya emosi banget kan, tapi dengan cepat dia emosi itu langsung menurun, langsung sadar, oh iya itu sesuatu yang konyol ya, sebaiknya saya lakukan ini yang lebih baik menurut saya. Nah, jadi itulah tadi manfaatnya kita melakukan self care atau melakukan rawat diri.
Jadi bukan berarti, misalnya tadi ada satu pertanyaan yang menarik ya di chatting ya. Saya ketika misalnya melakukan self care ya, melakukan self care-nya jalan-jalan ya. Ketika saya jalan-jalan keluar ke taman dan sebagainya, saya merasa pikiran saya lebih baik. Tapi nanti pas balik lagi, udah jadi puyeng lagi nih, jadi kepikiran lagi, jadi nggak enak lagi. Nah itu seperti tadi sudah dibahas di depan. Self care tentunya tidak menyelesaikan masalah, tapi kita bisa beristirahat. Semakin teratur itu digunakan, toleransinya Bapak Ibu nanti akan semakin tinggi atau semakin lebih baik. Nah, berikutnya yang pengen saya sampaikan adalah self care nggak selalu harus memberikan manfaat yang meningkat ya, suatu peningkatan. Nah ini juga budaya ya, kita menganggap kalau udah lakukan ini harusnya ada peningkatan dong, harusnya ada lebih baik dong, harusnya lebih ini dong, karena itu budaya ya. Ketika kamu melakukan ini harusnya kamu dapat benefit lebih dong, harusnya kamu eh, bisa lebih baik dong. Kayak ini Bapak Ibu ikut ini acara ini, wah seharusnya habis ini secara psikologis saya lebih baik ya, lebih bagus ya, lebih lebih keren ya. Nggak selalu kayak gitu. Saya bisa katakan ini sesuatu yang juga perlu kita pandang ya. Ketika kita melakukan suatu usaha, itu nggak harus membuat suatu hasil yang lebih baik. Tapi bisa aja itu membuat kestabilan yang lebih lebih kokoh lagi atau lebih kuat gitu ya. Bukan baik dalam berarti improve ya, tapi tetap bertahan dalam situasi ini. Kenapa? Karena kalau itu kamu nggak lakukan, kalau Bapak Ibu nggak lakukan self care, hasilnya malah lebih parah gitu. Ketika itu nggak dilakukan, tidak lebih baik, tidak ke netral, malah lebih parah. Sama ya ketika melakukan konseling, melakukan terapi, klien berpikir, saya udah bayar nih, saya udah datang, harusnya saya jadi lebih bagus dong. Itu kadang itu pemikiran yang juga eh, yang mati ya, maksudnya mati harus seperti ini. Padahal nggak juga ya. Konseling dan sebagainya itu bisa hanya untuk mempertahankan situasi. Kita mempertahankan, kita membentuk suatu base yang lebih kuat ya, atau kerangka yang lebih kuat di dasar untuk nanti improvement yang bisa terjadi di kemudian hari gitu. Tapi seringkali kita nggak sabar ya, saya pengen improve, saya pengen cepat maju, saya pengen ini cepat selesai gitu. Padahal ketika dilakukan namanya perawatan kan, dia hanya mungkin sifatnya bisa hanya normalisasi aja, nggak nggak bener-bener selesaikan masalah. Tapi yang jelas kalau itu nggak dilakukan secara teratur atau nggak dilakukan dengan baik, malah kan memperparah kondisi, ya kan memperburuk situasi. Jadi ketika sudah melakukan self care dan self care itu mungkin belum berjalan efektif, nggak apa-apa, tetap kita lakukan. Kenapa? Kalau itu nggak dilakukan malah situasinya bisa lebih parah atau lebih buruk. Yang kedua, kegiatan stabilisasi emosi tadi saya udah katakan ini. Mungkin kita ke berikutnya aja. Nah, sifatnya itu merelaksasi otot-otot, meningkatkan kadar oksigen dalam darah sehingga proses berpikir dapat dilakukan dengan lebih tenang. Nah, sekarang kita akan lakukan relaksasi yang gampang banget. Kelihatannya gampang, tapi sebetulnya mudah ya. Jadi sama aja ya, gampang itu mudah. Oke, ini mudah dan bisa dilakukan oleh siapa aja. Kita akan mencoba yang namanya menggenggam ya, menggenggam di tangan kita nih. Anggap di tangan kita ini ada sebuah batu ya, atau sebuah bola atau apapun itu. Kita genggam dengan keras ya. Oke, kita genggam. Udah, nggak usah open cam, nggak apa-apa. Yang penting kita genggam. Saya yakin Bapak Ibu kalau bersedia praktekkan bisa. Ya, genggam sekencang mungkin di sini ya. Sekencang mungkin kita genggam. Udah, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Ini masih digenggam dengan kencang ya. Lalu sekarang kita buka tangan kita pelan-pelan ya. Pelan aja bukanya. Nggak usah langsung dipaksa. Nah, buka pelan-pelan. Oke, nggak usah dipaksa. Ya. Nah, lalu kita kibaskan. Nah, oke. Lagi ya. Bayangkan lagi kita menggenggam sesuatu yang berat di sini ya. Kita genggam lagi sesuatu yang berat di tangan kita. Digenggam dengan sangat kencang. Nah, kencang banget. Oke. Mau satu tangan boleh, mau dua boleh. Kalau udah, sekarang kita lepaskan lagi secara perlahan ya. Perlahan ya. Oke. Nah, lalu kita kibaskan lagi tangan kita. Oke, tarik nafas dulu. Buang. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu membayangkan
Apa yang ada di tangan ini ya? Apa yang ada di tangan ini adalah memang sebuah beban yang sedang Bapak Ibu pikirkan saat ini. Saat ini ya, apa aja boleh. Pilih apa aja boleh ya, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah studi. Taruh di sini ya. Oke, bayangin aja. Lalu kita genggam dia dengan kencang ya. Kencang banget. Yang sekencang-kencangnya. Sekencang-kencangnya. Lalu kita akan mulai coba lepaskan dengan pelan-pelan. Tapi kalau misalnya nggak siap ya, belum siap untuk melepaskan ini, atau tangannya kok nempel banget nih, nggak bisa lepas, nggak apa-apa. Ditunggu aja sampai udah siap ya. Nah, setelah itu boleh dilepaskan dengan pelan, tapi sangat pelan banget ya. Apa yang udah digenggam ini, masalah ini, kita lepas dengan sangat pelan banget. Nggak usah dipaksain, pelan-pelan. Kalau jarinya susah dibuka, kita boleh bantuin pakai tangan yang satu lagi. Nah, satu-satu ya. Oke. Lalu mulai dibuang lagi ke bawah. Oke, buat yang udah melakukan, mungkin boleh kasih komentar ya di kolom chat boleh, atau secara langsung boleh. Kira-kira apa yang dirasakan saat ini? Mungkin ada yang mau berbagi? Silakan teman-teman yang mau sharing pengalamannya barusan seperti apa. Ketika menggenggam, mulai tarik nafas, terus akhirnya buang nafas, masih menggenggam, gitu kan. Kemudian akhirnya tadi dilepaskan, dan kita buang nafas juga. Seperti apa? Mungkin yang mau sharing, silahkan raise hand dan bisa dibuka mikrofonnya. Ada? Mungkin saya sharing sedikit dulu ya Mas ya, sebelum sambil, oh ini Mbak Tanti lagi, silahkan Mbak Tanti. Kalau Ya, oke. maaf ya, saya merasa cuman bertiga aja sharingnya. Kita nggak apa-apa. Jadi tadi rasanya itu, apapun itu masalahnya ya, jadi sensasi ya yang diceritakan. Jadi pertama yang saya rasakan itu berat bukanya. Membuka jarinya itu berat. Bisa jadi ada 3 detik ya, 3-4 detik sebagian jari itu susah terbuka. Tapi tadi ada panduan ketika Mas Puya bilang boleh dibantu dengan tangan yang lain, ada perasaan saya, oh ya nggak apa-apa ya, ternyata kalau dibantu dengan tangan yang satunya ya nggak masalah, dia nggak mesti tangan ini terbuka berusaha sendiri gitu. Ya itu aja. Oke. Lalu terakhir itu lega. Terakhir itu rasanya ya, oh ternyata bisa dan lega ya, bisa ya rupanya gitu. Baik kita Ternyata bisa. ya, ternyata bisa ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tanti sharingnya. Ini ada yang di kolom chat juga ada komentar, mungkin boleh dibacakan nih Mbak Dewi ini. Iya, di kolom chat saya juga ada melihat, jadi 2 dari rekan kita memberikan sharingnya ya. Jadi ada sensasi relaksasi ketika aliran darah di tangan mulai lancar saat genggamannya pelan-pelan dibuka. Menarik. Itu ada efek kayak lega gitu ya, ada relax, ada calm. Terus pikirannya nggak terlalu berat dan sedikit berkurang, tapi rasa pikiran agak fresh. Wah, thank you. Berarti kalau dari pengalaman teman-teman yang di-share di sini ya, kurang lebih sebenarnya bisa sedikit membantu ya untuk setidaknya merasa lebih tenang, merasa lebih rileks, merasa lebih apa ya, tidak terbebani lagi gitu. Jadi pas banget seperti yang kita meletakkan beban kita sejenak. Mungkin memang untuk sejenak dulu. Rasa tekanannya masih terus terasa sampai sekarang, itu berarti genggamnya kuat banget tuh berarti ya tadi ya Mbak ya. Kemudian ini ada lagi tadi dari Mbak Handayani, kemudian ini dari Mbak Diana. Saya merasa praktek menggenggam lalu mengaitkan dengan beban yang di pikiran real time relate loh. Makasih banget. Wah, thank you Mbak Diana. Iya, memang
Demikian ya Mas Wi. Mungkin Mas Wi bisa jelaskan kenapa kok dari yang sekedar kayaknya simpel banget kan itu kayak kita cuma genggam, cuma tarik nafas, terus dibayangkan masalahnya ada di sini, kemudian pelan-pelan dilepaskan. Kok bisa gitu? Iya, kenapa bisa ya? Sebelumnya mungkin boleh kita praktekkan sekali lagi ya. Sekarang mungkin dengan satu tangan lagi ya yang tadi. Nah, kita genggam lagi ya, coba ya. Terutama untuk teman-teman yang mungkin agak susah tadi ngelepasin, nggak apa-apa. Nah, kita genggam yang kenceng-kencengnya, dah. Oke. Nah, seperti tadi nggak usah dipaksa dibuka. Kalau nggak dibuka pun nggak apa-apa sebetulnya. Tapi mulai di genggamannya sekarang mulai dikurangin. Nah, ini bertahap aja ya. Kalau tadi kan saya minta buka, nah dikurangin aja. Jadi ini masih nempel tapi dia udah nggak menggenggam sebenarnya. Dia nempel nih, udah tapi nggak genggam. Ya, oke. Terus buka satu-satu aja. Dari jari yang paling nyaman dibuka yang mana? Serah. Misalnya mau jempol dulu boleh, kelingking dulu boleh, apa boleh. Nah, misalnya jempol nih paling gampang buat saya buka. Siapa lagi? Kelingkingnya mungkin ya. Sini. Satu aja genggam. Nah, oke, baru kita goyangin ya. Jadi kalau misalnya tadi ya terasa tekanannya masih berat atau nggak enak, bisa lakukan lagi, tapi lebih tahapnya mungkin lebih diperkecil. Dari genggam, kenceng, terus kita agak relaksin tangannya. Ini udah nggak digenggam nih, tapi dia masih nempel kan. Nah, baru lepaskan ya satu-satu. Nah, tadi kenapa sih ini sangat relate ya tadi? Kenapa sangat relate dengan masalah kita? Yang pertama secara fisik, kalau teman-teman cari, ini bukan sulap ya, bukan magic, bukan apa sih, kayak yang nanti dibongkar sama pesulap merah ya, Libera Insani ya. Melakukan gini-gini, ngapain nih orang dikumpulin gini-gini doang. Enggak ya. Nah ini secara fisik itu namanya progressive muscle relaxation ya. Jadi otot itu ditegangkan, terus dilepas, nah otomatis nanti tiba-tiba aliran darah itu dia akan lebih berputar dengan lebih lancar ya. Dia akan ada oksigen yang masuk lebih besar. Dia akan oksigen itu akan bawa ke otak kita dan kita akan merasa lebih fresh. Sama seperti kalau orang nge-gym ya, dia ngangkat beban berat, wah terus dilepas gitu, wah rasanya lega banget, rasanya malah lebih enak gitu ya setelah tadi ada beban terus tapi dilepas ya. Kalau diangkat terus ya nggak bisa kan, sakit kan. Nah itu tadi dari secara fisik seperti itu. Secara psikologis tadi kan ada dibilang yang ini membuktikan body and mind gitu. Artinya masalah agak susah dibuka ya ketika nggak ada masalah pertama kali nih, kan nggak usah dipikirin masalahnya gini aja, itu lebih gampang. Tapi ketika disimbolkan ini sebuah masalah apapun itu akan kok agak lebih susah dibuka ya gitu ya. Apa ini sulap nih? Apa ini apa harus dibukanya tuh berat ya? Jadi apa ini kah magic gitu? Jadi dia nggak mau dibuka? Enggak, sebenarnya karena itu kan ini berhubungan kan otak kita jaringan sama jiwa kita, sama badan kita tuh semua nyambung gitu, nggak bisa dipisah-pisah. Nah, ketika itu terjadi, nah ini ada masalah yang, oh dia masih nempel di fisik kita nih, di badan kita gitu. Nah, usaha kita membuka itu juga tentunya membutuhkan suatu dukungan psikologis atau suatu force tertentu ya dalam diri kita untuk membuka ini. Tadi pertama, jujur ini berat ya. Pertama adalah perlunya ada kesediaan untuk membuka itu. Kedua adanya keyakinan, dan ketiga yang paling berat adalah keikhlasan gitu. Kita perlu ikhlas bahwa ini harus dibuka, harus ditaruh, harus diletakkan sejenak. Ya, ikhlasnya bukan berarti nerima bahwa saya ditonjok, saya terima deh, emang deh gue ditonjok, bukan itu, tapi meletakkan masalah itu bahwa oh ini harus diletakkan sesaat gitu untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Kemudian bantuan yang kita berikan, ini nggak bisa nih, mentok nih. Artinya kita bantu dengan tangan kiri kita kan yang bisa ngebantu gitu. Maksudnya badan kita kan nggak semuanya ketika ada masalah akhirnya terlumpuhkan gitu. Ada fungsi-fungsi organ lain yang lebih baik gitu, yang masih bisa. Filosofinya apa? Ketika ada masalah di sini, bukan berarti hidup kita semua hancur gitu, ya. Bukan berarti misalnya studi kita mentok berarti itu hidup saya hancur semuanya tuh. Kalau gagal pacaran berarti wah itu udah berantakan semuanya, gagal di pekerjaan berarti berantakan. Yang enggak, berarti kan ketika ada di sini ada hal-hal lain di hidup kita yang masih baik ya, yang masih ternormalisasi, yang bisa membantu kita juga untuk
lebih adapt atau lebih beradaptasi dengan lingkungan kita atau dengan sekitar kita. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama kan teori secara fisik, yang kedua psikologis. Nah, yang ketiga adalah ini dalam sisi untuk healing ya, untuk penyembuhan. Ketika seperti ini mungkin Bapak Ibu ada yang di sini sebagai praktisi kesehatan mental juga ya. Ketika kita melakukan ini terhadap klien, terhadap anak didik atau murid ya, itu menanamkan sense of control ya, rasa untuk kontrol gitu. Oh, bahwa saya juga punya kontrol terhadap diri saya gitu. Terhadap beban emosi ini aku punya kontrol loh. Karena apa? Karena tadi kan ketika suatu masalah terjadi, itu kan sesuatu yang di luar ya, beyond our expectation ya, di luar ekspektasi kita itu terjadi gitu. Ada orang berantem di depan, itu kan di luar kuasa saya kan, terus dia kabur, tiba-tiba hilang, dia nggak ada. Terus orang-orang memandang saya sebagai pelaku kejahatan, saya bawa pisau, itu kan sesuatu yang di luar kendali saya ya. Banyak juga Bapak Ibu semua di luar kendali. Tapi ketika kita bisa mempunyai sense of control ya terhadap beban emosi kita sendiri, nah itu sendiri akan menimbulkan pemulihan buat diri kita. Yang terjadi itu nggak bisa dikontrol, tapi beban emosi ini sesuatu yang masih bisa di manage sama kita, masih bisa kita atur, masih bisa kita kelola. Salah satunya tadi kan memberikan bentuk ya, memberikan bentuk kepada si masalah yang kita hadapi itu. Nah, hal lain yang bisa dilakukan memberikan bentuk tadi bisa berupa genggaman secara fisik. Tapi bisa juga kita keluarin. Ini mungkin karena waktu mungkin nggak bisa langsung kita coba ya, tapi nanti pada klien saya bisa sarankan biasanya dalam satu kertas, coba kamu coret aja semau kamu tuh, pakai warna yang kamu mungkin melambangkan masalah itu ya. Kadang dimerahin semua, dihitemin semua, atau diapain gitu. Udah gitu diapain, udah gitu kita minta dia untuk robek-robek. Ya udah kamu robek-robek, kamu hancurin gitu ya. Terus somehow membuat suatu kelegaan tersendiri gitu. Padahal masalahnya nggak selesai, traumanya mungkin nggak selesai, tapi ada kelegaan. Karena apa? Oh, ada kontrol ternyata ya. Saya bisa memberikan wujud dari beban mental saya dan saya bisa atur itu. Bisa saya kelola dia. Mungkin ini nanti bisa ada pertanyaan lebih lanjut ya mungkin ya untuk hal ini ya. Oke, saya masih ada share lagi. Oke, yang berikutnya adalah kita akan melakukan relaksasi lagi yang namanya butterfly hug ya. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah tahu ini ya dari film Korea ya. I'm okay not to be okay. Apa it's okay not to be okay ya, ada ya. Film Korea seri itu ya, dia melakukan yang namanya butterfly hug ya. Tapi sebenarnya butterfly hug ini sebelum ada film Korea itu juga kita sudah ada ya di dunia psikologis, praktisi itu ada untuk melakukan relaksasi terhadap tubuh kita. Oke, sekarang caranya gampang. Kita akan membentuk seperti ini ya, seperti kupu-kupu. Nah, kayak gini. Oke. Kalau mau buka video boleh. Kalau misalnya mau ditutup nggak apa-apa. Nah, kita akan membentuk kupu-kupu seperti ini ya. Oke. Banyak yang merasa ini lucu nih ketika saya gunakan, baru mulai udah ketawa ya. Kenapa? Dia bingung, ini gimana ya gini. Kalau yang gini-gini nih gimana nih, nggak nyambung nih, nggak nempel nih gini-gini ya. Terus simpel ini gini, ya tangan yang satu begini, yang satu lagi gini. Tinggal kita kaitkan aja ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Atau misalnya sulit seperti ini, bentuknya bisa juga silangin aja, nggak usah dikaitin jempolnya, silangin kayak gini, nggak apa-apa ya. Oke, kalau jempolnya susah, begini ya. Oke, kalau udah, silakan taruh di depan dada kita. Lalu kita gerakkan ke kanan ke kiri secara perlahan ya, pelan aja. Oke, setelah itu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Oke, tarik nafas lagi. Oke, hembuskan lagi. Oke, lalu boleh dilepaskan tangannya. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama, tapi saya beri Bapak Ibu
satu kesempatan untuk membayangkan satu hal yang Bapak Ibu sukai ya. Itu boleh makanan, boleh suatu pemandangan, boleh warna, boleh apapun itu ya. Satu hal aja yang disukai, apa aja boleh. Dalam bentuk warna juga boleh, misalnya warna kuning, warna pink, warna biru muda, atau apapun ya. Oke, kalau udah, kita lakukan butterfly hug-nya sambil fokus pada hal yang kita sukai tadi di dalam pikiran kita ya. Oke, siap? Yuk, kita lakukan lagi ya. Kita tepuk gerakan seperti ini, kanan kiri ditepuk pelan-pelan. Sambil bayangkan hal yang kita sukai tadi. Oke, boleh tarik nafas. Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Oke, tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Oke, boleh kembali lagi ke ruangan ini. Oke, sekali lagi boleh Bapak Ibu untuk sharing kira-kira apa yang dirasakan ya setelah melakukan kegiatan yang barusan butterfly hug itu. Setelah melakukan butterfly hug itu apa yang dirasakan? Mungkin boleh ditulis di kolom komentar, boleh? Mau langsung ngomong boleh? Silakan kalau mau langsung sharing boleh, mau tulis juga di kolom komentar boleh. Kalau yang saya rasakan itu memang lebih adem gitu ya Mas rasanya ya. Iya, oke. Oke, ada yang merasa lebih relax. Ada lagi? Betul. Yang lain mungkin? Thank you Mbak Tanti. Oke, sangat senang sampai tersenyum-senyum. Apalagi bagian ketika membayangkan yang disukai ya, itu kayaknya makin merekah gitu senyumnya. Iya, betul. Ada lagi mungkin? Ada yang merasa jadi ngantuk? Relax ya. Ya. Kalau merasa ngantuk, sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena ini kan sifatnya memang merelaksasi. Nah, kemudian berikutnya, misalnya Bapak Ibu melakukan relaksasi tadi ya, dibuka, ini ditutup, dibuka, terus melakukan butterfly hug. Malah jadi makin ngantuk gitu ya, kayak jadi makin males. Itu sesuatu yang wajar. Itu apa? Artinya, badan Bapak Ibu itu memang udah butuh istirahat. Jadi itu udah limit tuh kayaknya tuh. Jadi ketika lakukan relaksasi tuh langsung, wah ngantuk, langsung rasanya pengen tidur gitu ya, rasanya pengen santai. Ya memang itu yang harusnya dilakukan gitu ya. Berarti memang selama ini mungkin kita nggak perhatikan ya kondisi fisik kita atau mental kita menerima berbagai beban yang kita lakukan ya. Jadi kalau merasa ngantuk nggak apa-apa, merasa lebih lemes ya nggak apa-apa juga ya. Jadi ya ngantuk itu bukan sesuatu yang jelek ya. Iya, sebagai tanda kita relax ya Mas ya, justru relax. juga Betul. Baik. Ya, jadi ngantuk itu nggak masalah, itu artinya habis ini harus istirahat dan mungkin mulai berpikir lagi tentang self care yang harus dilakukan ya, atau kegiatan rawat diri yang harus dilakukan seperti apa nantinya. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan adalah kenapa sih, sekali lagi ini bukan main sulap ya. Nah, butterfly hug itu kita merelaksasi ya, ini merelaksasi kanan kiri sambil fokus pada tepukan dan sesuatu yang positif ini untuk membentuk jaringan positif di otak kita. Baik lagi, jadi kita belajar hari ini bukan hanya saya ngomong-ngomong motivasi ya, atau memberikan inspirasi ya, ayo istirahat, ayo gini ya, tapi ini semua ada sainsnya ya. Tadi kan dibilang itu semua adalah jaringan di otak. Kenapa ini susah dibuka? Karena memang ada jaringan yang nggak enak di sini ya, tapi kita mencoba untuk lepaskan, dan ketika dilepaskan, yang di sini juga di otak merasa lebih ringan. Sama ketika kita melakukan butterfly hug, dengan fokus pada hal yang positif, nah di otak kita juga terbentuk jaringan yang lebih positif, yang lebih rileks, lebih enak.
Dan ketika itu diperkuat terus-menerus, dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pada klien-klien saya yang mengalami kecemasan, merasa ketakutan, butterfly hug itu perlu dilakukan sehari sampai beberapa kali, bebas. Kalau bisa sih, kalau menurut saya ya, kalau bisa sebelum tidur dan pas bangun tidur. Bangun tidur, kita fokus pada satu hal yang positif apa, terus kita lakukan butterfly hug. Sebelum tidur juga sama, fokus pada satu hal yang positif apa, lakukan butterfly hug-nya. Sebanyak-banyaknya ketemu nyangkut kejadian positif apa, lakukan. Mungkin banyak yang saat ini nih, setelah kita lakukan yang tadinya nggak kepikiran tuh ada hal positif ini, tapi jadi kepikirannya banyak gitu. Jadi banyak yang melintas ya, hal-hal baik yang melintas tuh jadi banyak. Itu adalah karena memori kita mulai aktif, hal-hal yang positif tadi mulai aktif. Dan ini sangat membantu banget untuk Bapak Ibu, teman-teman, atau mungkin orang-orang yang kita tolong yang tadi membutuhkan relaksasi sejenak, yang membutuhkan waktu ya untuk dirinya. Oke, saya sharing lagi nih, dikit lagi bahannya. Nah, oke, apa yang kamu lihat? Ada yang mau jawab? Langsung dijawab langsung aja. Apa yang dilihat di sini? Ada titik ya, Mas ya? Titik. Ada lagi yang jawaban yang lain? Apa itu? Semut kecil. Oh, semut ya, bisa. Bu Diana. Ada lagi? Ada kotak. Ada kotaknya. Ada titik putih Ada di titik tengah. putih. Ada titik hitam di tengah-tengah putih yang besar. Oke, ada kotak dan titik, ada titik ya. Sebagian dari kita, sebagian besar ya, kalau yang belum pernah lihat ini akan menganggap kayak ada bulat hitam. Anaknya bilang ya, benar. Ada titik hitam, ada bulat titik hitam, ada sesuatu yang hitam di situ, yang kecil ya. Ya semua jawabannya mungkin mirip-mirip. Nah ini juga kita ingin menandakan bahwa, oke, nah ini juga menandakan bahwa apa yang kita lihat ini, ya, yang kita lihat ini sesuatu titik hitam. Seringkali ini yang menjadi perspektif atau sudut pandang kita dalam memandang kehidupan kita ya. Kita fokus sama si titik hitam itu. Dan titik hitam itu adalah biasanya peristiwa traumatis, peristiwa menyedihkan, peristiwa nggak enak, atau bahkan kekurangan kita. Itu yang kita lihat tuh, wah itu masalah. Ini titik mati banget nih. Kayaknya udah stop di situ, nggak bisa kemana-mana lagi ya. Kita berada di situ, merasa putus asa dan sebagainya. Padahal dibandingkan titik itu adalah ada bidang putih yang luas ya, bidang putih yang besar. Nah, itu yang kita sebut sebagai masa depan atau suatu kemungkinan yang barangkali akan terjadi yang kita nggak sadar ya. Tapi saat berada di titik hitam itu yang kita lihat, wah, itu ada titik hitam tuh di situ tuh ya. Ada sesuatu yang jelek ya. Sama ya, di sini kita kalau buka berita di Indonesia ya atau dimanapun, ketika buka berita, berita jelek itu hampir 100%. Nggak ada berita yang bagus kayaknya. Nah, itu yang fokus orang tuh ke situ gitu. Kita media mengarah pada sesuatu yang buruk. Mungkin orang tua kita, pola asuh kita juga gitu ya, ngelihat sesuatu yang jeleknya aja gitu yang diinget ya, yang bagusnya enggak gitu. Itu yang membuat diri kita juga sama. Kita ngelihat yang dalam diri kita tuh yang jeleknya aja, yang bagusnya mungkin kita lupa ya. Nah, setelah sesi ini mungkin Bapak Ibu bisa nih mulai ingat-ingat, oh kira-kira apa sih hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Disuruh begitu aja seringkali klien atau orang itu merasa susah gitu. Nggak ada yang bagus dalam diri saya jelek semua gitu ya. Kita lakukannya pelan-pelan, makanya kalau sehari cuma ketemu satu nggak apa-apa, ketemu setengah pun nggak apa-apa. Setengah tuh artinya saya bisa masak tapi masakan saya nggak enak gitu. Kan artinya positif ya, bisa masak tapi masakannya nggak enak. Nah, kan ada positifnya. Kita bisa, kalau misalnya susah menemukan kelebihan-kelebihan ya barangkali memang jaringan negatif itu udah banyak terbentuk, karena ya mesti kita coba menggali, pasti ketemu ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Bahkan andaikan ya sesuatu yang baik itu mungkin secara normatif atau secara budaya itu biasa aja sih, itu nggak baik, apa baiknya ya
Misalnya gini, pada orang yang dia punya suicidal ideation ya, pengen bunuh diri gitu, pengen mati, udah pengen mati. Sesuatu yang baik pada dia, akhirnya dia bilang, ya saya masih bisa bertahan hidup meskipun kondisinya kayak gini ya, meskipun dia masih ada berbagai gangguan jiwa yang berat menurut dia ya, tapi dia masih bisa bertahan hidup. Ya menurut dia itu sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus. Tapi barangkali menurut lingkungan, gitu aja bagus. Emang semua orang kan harus hidup, semua orang harus kerja, harus gini, harus gitu. Nah itu kita nggak usah pikirkan apa yang dipikirkan penilaian orang ya terhadap apa yang menurut kita bagus. Kalau menurut Bapak Ibu, hal sederhana itu bagus ya nggak apa-apa. Saya nggak berprestasi apa-apa, tapi setidaknya saya masih bisa ngurusin anak saya dengan baik ya, dengan cukup gitu. Ya nggak masalah. Saya bangun masih napas nih, masih pengen hidup, masih pengen jalan-jalan, ya nggak apa-apa juga. Ya, saya hari ini kemarin nggak mau mandi, sekarang saya udah mandi, nggak apa-apa. Itu sesuatu hal yang baik ya. Dan ketika tadi kan ini namanya network ya, atau namanya jaringan ya. Hari ini mandi, pencapaiannya mandi sekali, ya dia akan terbentuk lagi buat besok bisa mandi 2 kali, bisa mulai merapikan diri, mulai nyari kerja lagi, ya mulai cari-cari peluang kerja, itu bisa terbentuk seperti itu ya. Jadi jangan hanya fokus atau jangan terbiasa fokus pada kekurangan atau titik hitamnya itu. Oh, ini mungkin waktunya ya, ada hal-hal baik, nanti bisa ya Bapak Ibu. Mungkin karena waktu ini bisa ditulis ya, nanti Bapak Ibu mungkin menulis surat untuk diri Bapak Ibu sendiri tentang hal-hal baik yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi ya. Harapan. Nah, ini sampai pada inti ya. Inti kepada sesi kali ini adalah berusaha bukan hanya relaksasinya, iya kita melakukan latihan-latihan relaksasi, kita lakukan tadi ya berbagai hal, tapi yang terpenting adalah mengubah pola pikir. Biasanya ketika orang datang ke psikolog, ke psikiater, itu bisa dilakukan yang tadi ya, memberikan ini, memberikan itu, supaya dia lebih tenang, supaya dia lebih baik. Tapi selama ada pola pikir yang mungkin keliru, nah tentunya masalah akan tetap ada ya, karena dia belum sepenuhnya mengontrol pikirannya atau mengontrol emosinya secara efektif. Nah, pola pikir yang keliru misalnya kehidupan klien itu kehidupan saya gitu. Ya, kehidupan orang lain itu kehidupan saya ya. Kalau dia sampai kenapa-napa itu berarti waduh saya yang gawat ya. Pasangan saya itu berarti kehidupan saya. Padahal tidak seperti itu. Hidup kita, hidup orang lain ya. Pekerjaan, pelayanan, hubungan itu hidup saya. Kayak tadi saya bilang ya, ketika satu hal itu berantakan, bukan berarti hidup kita seluruhnya berantakan. Keliruan adalah salah saya. Lagi, semua orang bisa berbuat salah, bisa berbuat keliru. Dan belum tentu kekeliruan itu 100% karena kita. Bisa juga kan itu karena kondisi, karena suatu situasi. Jangan kita internalisasi atau kita telan ya, itu kita telan hidup-hidup bahwa itu adalah salah saya, itu adalah sesuatu yang nggak baik dari saya. Nah, yang keempat ini sangat penting nih. Dibilang kalau keberhasilan itu memang harusnya begitu. Padahal enggak ya, menurut saya keberhasilan, bahkan Bapak Ibu dan semua orang di sini ya, kalau kita bisa bertahan hidup itu udah sesuatu yang baik, kita perlu mengapresiasi itu sebagai suatu keberhasilan. Ini adalah budaya yang sangat jelek ya menurut saya ya, di dunia ya, baik itu di sistem pendidikan, pola asuh, bahkan di pelayanan ya, di gereja atau di tempat-tempat lain gitu ya. Kalau berhasil itu dianggap emang udah harusnya itu yang dilakukan ya. Dari kita kecil ya, kita melakukan sesuatu yang baik, ya emang harus begitu. Emang itu yang harus kamu lakukan. Tapi begitu salah dihukum, begitu salah diomongin. Di organisasi begitu salah langsung dirapatin. Tanpa ada kita di situ, kita diomongin, wah ini orang nggak beres nih, kerjanya nggak bener. Gitu ya. Nah, justru keberhasilan yang tidak di-highlight. Dunia nggak bisa kita rubah, tapi kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri bahwa, oh ya memang saya sudah melakukan ini dan ini hal yang baik untuk dilakukan. Selanjutnya adalah konseling atau meminta bantuan adalah lemah atau tidak kompeten. Ini juga hal yang budaya yang perlu kita hilangkan ya dari sistem pemikiran kita, atau bahkan kalau Bapak Ibu punya tanggung jawab di organisasi ya ini bisa mulai dikikis ya. Bahwa konseling, konsultasi, minta bantuan itu adalah hal yang
ya nggak apa-apa, itu termasuk dalam self-care kita juga. Oke, selanjutnya kita perlu membuat jarak antara pekerjaan dan aspek kehidupan lainnya. Menjaga privasi dalam suatu hubungan. Nah, berkomunitas, memiliki kegiatan bermakna. Nah, kegiatan bermakna ini adalah hal yang sangat penting. Banyak orang yang nggak tahu apa yang dia lakukan itu bermakna atau enggak buat dirinya. Mungkin bermaknanya buat orang lain, mungkin bermaknanya buat pelayanan, mungkin bermaknanya buat pekerjaan, tapi buat dirinya nggak ada maknanya gitu ya. Ini adalah suatu pencarian dalam kehidupan ya. Ketika kita bisa menghayati suatu pekerjaan atau kegiatan bermakna buat diri kita, otomatis diri kita akan lebih bahagia, akan lebih baik, dan pastinya akan lebih produktif juga untuk hal-hal lainnya. Ini adalah suatu hal yang subjektif ya, kegiatan bermakna itu ya. Ada yang bermaknanya itu adalah ketika dia mengkoleksi sesuatu gitu ya, atau bermaknanya ketika dia masak, atau bermaknanya ketika dia pergi jalan-jalan sendirian. Nggak apa-apa, itu adalah kegiatan untuk diri sendiri yang bisa dinikmati secara fisik dan psikologis dan tentunya tidak mengganggu orang lain. Oke, ini udah tadi berkali-kali. Ini juga sudah. Nah, you are you artinya Anda adalah Anda ya, bukan orang lain. Kita adalah kita loh, Puye adalah Puye, Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu sendiri. Jadi, kamu bukanlah fotokopi dari orang tua kamu. Kamu bukan kakak kamu atau adik kamu, ya kan sering dibandingin ya. Wah, kakak kamu udah jadi ini nih, adik kamu ini, kamu masih belum ngapa-ngapain sih. Teman kamu udah ini, teman kamu udah itu ya. Ya nggak bisa gitu ya. Karena kita adalah kita dengan kehidupan kita sendiri-sendiri, masalah kita sendiri-sendiri, dan keberhasilan itu juga menurut standar kita sendiri-sendiri. Jangan menetapkan standar orang ke diri kita ya, karena kita pakai sepatu aja beda-beda. Bahkan ukuran sama bisa tetap, sepatu itu ukurannya sama tetap bisa besarnya beda ya. Tergantung pabriknya, kalau di Cina atau di Amerika gitu ya. Kayak beli di Tokopedia, ukuran saya 42, saya beli 42, pas datang nggak sama tuh gitu ya. Hanya banyak yang bilang merek sepatu itu punya ukurannya sendiri-sendiri juga, padahal harusnya standar tuh mirip ya dia ya. Nah, begitu juga dengan kita ya. Kita di sini adalah masing-masing sesuatu yang individu yang unik. Nah, berikutnya adalah it ends with me. Ini slide terakhir saya ya. Jadi dari generasi ke generasi itu berhenti di saya. Jadi di sini si kakek mengatakan ya kepada si bapak, oh dasar kamu bodoh, orang bodoh. Si bapak mengatakan kepada anaknya, oh ya kamu bodoh nih, kamu nggak berhasil, kamu payah gitu ya. Tapi si anak mengatakan kepada generasi selanjutnya apa yang dilakukan itu, dibilang oh ya saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu gitu, saya menyayangi kamu ya. Dari orang yang terakhir kepada anaknya. Nah, ini artinya kita menghentikan stigma atau frame negatif terhadap diri kita. Mungkin ada ya, sudah ada, tapi kita bisa hentikan itu. Apa ya? Tadi dengan mengasihi si anak kecil di depan kita. Anak kecil di depan kita itu nggak selalu harus anak kita, nggak harus murid kita, nggak harus orang-orang yang kita bimbing, tapi anak kecil di depan kita itu adalah diri kita sendiri atau self kita sendiri. Ya, self kita yang barangkali lagi dulu di dalam masa kesulitan. Saya bilang ya titik-titik di mana dia sulit, di mana dia nggak berguna, dia tuh payah banget, gitu nggak benar gitu ya. Tapi kita tetap mau mengasihi dia ya atau mengasihi diri kita sendiri, bukan sebaliknya ya kita benci gitu sama diri kita. Wah saya ini orang yang nggak berhasil, saya ini orang yang bodoh, saya ini orang yang nggak pinter. Nah bukan seperti itu, tapi kita tetap mau mengatakan bahwa saya mengasihi kamu, diri saya sendiri. Oke, mungkin sekian tadi dari materi-materinya. Oke. Nah, Nah, Mbak sebelum Dewi silakan, mungkin ada pertanyaan, sharing. Terima kasih Mas Wi. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang menarik ya, yang mungkin kita bahas sedikit gitu. Karena memang waktunya sudah sedang mendekati waktu akhir acara, tinggal 2 menit untuk sesi wawancara.
Mungkin saya minta izin dulu dari teman-teman sekalian, boleh nggak kalau misalnya kita tambah sekitar 5-10 menit untuk membahas sedikit tentang pertanyaan yang mungkin tadi kita belum bahas gitu. Boleh? Kalau boleh silakan kasih jempolnya. Oke, thank you. Boleh ya berarti. Jadi tadi sudah ada yang sedikit disinggung untuk pertanyaan Mas Yuda tentang bagaimana ya bisa mengelola pikiran. Tadi saya lihat di slide Mas Kuy sempat juga disebutkan bagaimana bisa mengelola pikiran, terutama yang menimbulkan kecemasan gitu. Ada juga pertanyaan lain yang mirip. Terus ketika kita merasakan emosi yang mungkin membuat kita merasa cemas, membuat kita merasa terbebani gitu ya. Kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan selain yang memang tadi dengan teknik-teknik yang tadi genggam, dilepaskan, terus butterfly hug, ataupun menulis, dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Kira-kira ada yang ditambahkan nggak untuk itu? Yang terpenting sih salah satunya tadi adalah membentuk pola pikir kita ya, yang positif terhadap bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Nah yang kedua adalah terkait dengan itu, di sini ada pertanyaan yang menarik juga ya, bagaimana misalnya kita merawat diri, salah satunya dengan menolak untuk aktif dalam kegiatan tertentu atau menolak tuntutan tertentu. Nanti saya dibilang sombong ya, saya dibilang ini dan itu. Nah, ini yang kedua yang perlu kita lakukan. Selain aspek kita mengasihi diri kita sendiri adalah membuat batasan ya antara diri kita dengan orang lain ya. Seringkali kita nyampur, ini saya dan dia nih otaknya sama gitu ya. Kalau aku nolak tuntutan itu, nanti dia bilang aku sombong nih, dia bilang aku nggak bener nih, dia bilang saya orang yang mungkin nggak komitmen ya, dan sebagainya ya. Nah balik lagi, karena diri kita adalah diri kita, diri dia adalah diri dia, apapun yang orang boleh ngomong apa aja ya tentang diri kita gitu ya, dia mau ngomong kita apa aja tuh ya urusan dia gitu. Tapi bagaimana kita berpikir tentang kita, yaitu adalah urusan kita gitu. Ketika kita memang membutuhkan waktu untuk self care dan kita nggak bisa memenuhi tuntutan orang lain, itu adalah sesuatu yang nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa gitu. Karena kita berpikir ini kognitif ya, kita berpikir bahwa dia pikir saya sombong gitu. Itu kan sesuatu yang memang di luar kuasa kita kan. Saya nggak mau melakukan ini, nanti si Dewi pikir saya itu orang yang nggak baik tuh, saya orang yang nggak bener gitu. Padahal saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Dewi, karena saya bukan Dewi kan. Dan andaikan Dewi berpikir begitu pun, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, ketika kita mungkin menerima suatu tuntutan karena kita nggak enak gitu ya. Kita nggak enak nih. Baik itu orang tua yang minta atau siapapun, kita nggak enak nih. Kita terima. Otak kita akan belajar untuk melakukan itu untuk yang berikutnya gitu. Akibatnya apa? Akibatnya fatal buat diri kita. Semua orang minta dibantu, kita iyain gitu. Padahal saya yakin sebaik apapun yang kita lakukan, pasti orang akan menemukan kekurangan kita ya. Tokoh agama lah, entah itu di Alkitab, entah itu dimanapun, di tokoh-tokoh agama lainnya, atau siapapun ya itu, pasti ada orang yang benci, ada aja orang yang nggak suka, apapun yang dilakukan. Karenanya salah satunya juga saya pikir kayak artis-artis itu ya, mungkin ini bukan contoh yang baik ya, ini hanya ilustrasi ya. Artis-artis itu kan punya banyak penggemar ya, si Raffi Ahmad, si Deddy Corbuzier ya. Ketika dia bikin video di YouTube atau apa gitu, pasti banyak yang komen. Dari komen itu ada komen yang nanti nyinyir pasti ya. Nggak semua kan suka sama dia kan, ada yang nyinyirin dia gitu ya. Bingung saya orang nyinyir ya, udah nonton pakai kuota sendiri terus nyinyirin orang, kalau nggak suka ya nggak usah ditonton kan. Dia nyinyir gitu ya. Tapi sangat jarang artis-artis itu nanggepin gitu. Dia nggak nanggepin. Mungkin dia diancam ya, dikirimin private message di Instagramnya atau di komen yang jelek-jelek. Dia sering mereka nggak nanggepin gitu. Mereka bodoh amat gitu ya. Orang mau ngomong apa, mau gini gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia tanggepin semuanya, itu bebannya berat banget buat dia kan. Dihujat sekian banyak orang ya. Banyak penggemarnya, tapi yang menghujat juga banyak. Gitu. Dia ladenin. Dia kan pusing dengan itu. Jadi tadi ya, salah satu bentuk self-care kita juga adalah dengan sebaiknya kita tidak terlalu berusaha mengontrol gitu tentang apakah ini ya, apakah pikiran orang itu sesuatu yang jelek buat kita, apakah itu akan pengaruhin ke kita apa enggak gitu. Karena itu ya benar-benar udah di luar kuasa kita sih. Jadi nggak perlu terlalu banyak dipusingin gitu ya. Orang berpikir yang jelek tentang kita nanti atau gimana gitu ya.
Tapi yang jelas kan asalkan kita nggak melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau memang merugikan orang lain gitu. Berarti fokusnya pada apa yang kita sudah lakukan aja ya Mas, sebatas yang memang kita mampu lakukan dan bisa lakukan gitu ya Mas ya? Ya, yang mampu dan yang mau kita lakukan dan sesuai batasan yang kita bikin juga. Saya yakin di sini banyak ya teman-teman yang bekerja di bidang kemanusiaan, ada ini guru, ada psikolog, ada mungkin ada teman-teman lainnya, banyak dimintain bantuan ini dan itu. Kadang kan nggak terbatas ya orang minta bantuan ya, dia nelpon kita malam-malam. Tadi saya juga pagi-pagi di WA sama orang gini gitu, tapi saya nggak balas gitu karena saya pikir ya ini hari yang dedicated bukan untuk itu gitu. Karena kalau kita dedicated untuk semua hal, kitanya nanti akan mengalami penurunan. Baik. Oke. Kira-kira ada lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Mau nanya Mbak Dewi. Boleh, silahkan. Mbak Dewi, mengenai self-care ini, sebenarnya definisi dari self-care itu apa ya? Apakah persepsi saya itu jadi memberi waktu pada diri kita sendiri untuk relax sendiri atau gimana ya? Apakah mesti sesuatu hal yang untuk internal diri, untuk memuaskan diri, atau self-care itu artinya kita memberi waktu untuk diri kita sendiri berkembang atau memahami diri kita sendiri tanpa melihat pandangan orang lain gitu. Oke. Thank you Mbak Yuni buat pertanyaannya, silakan Mas Puye. Iya, karena ini judulnya ada seni ya di depan ya, seni merawat diri. Nah, namanya seni itu kan semua orang subjektif dan bisa berbeda-beda. Dan tadi yang Mbak katakan itu bisa dibilang itu benar semua. Memberikan waktu buat diri kita, terus melakukan sesuatu yang tadi ya bermakna buat diri kita, itu betul. Jadi self care itu adalah perawatan kan. Ketika kita merawat ya, ketika kita merawat tanaman gitu ya, bukan hanya tanaman itu biar hidup, tapi tanaman itu bisa bertumbuh. Tapi bukan hanya bertumbuh, nanti tanaman itu bisa berbunga atau berkembang, menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, self care itu juga begitu ya, kita merawat diri kita, artinya untuk kita hidup. Banyak hal yang kita anggap itu nggak self care, itu kewajiban. Makan ya misalnya, makan itu juga self care sebenarnya. Makan, mandi itu basic banget kan self care kan, merawat diri kita. Kemudian tadi memberikan waktu untuk kita untuk menenangkan diri, untuk istirahat. Gunanya apa sih? Ya untuk nanti ada growth kan, ada pertumbuhan dalam diri kita, ada hal yang lebih baik. Terus berbunga artinya menghasilkan suatu produktif atau menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi dalam kehidupan kita. Ya, makasih Oh ya, Mas. satu lagi, self care itu juga ada efek nanti pemulihannya sih. Ya. Oh, Ya, ini ada gini, pertanyaan di chatting. misalnya kan kita kan sudah melakukan, kayaknya sih kita sudah melakukan self care untuk diri kita sendiri. Terus ada beban hidup kita, tapi ternyata kok setelah kita melakukan self care ternyata beban kita nggak hilang-hilang. Terus yang salah di mana nih? Apakah bebannya terlalu banyak atau kita sendiri yang nggak bisa mengelola beban-beban itu menjadi sesuatu hal yang emang wajar dalam kehidupan gitu. Sebenarnya jadi self care itu gunanya itu, karena akhirnya jadi bertanya, jadi self care ini gunanya apa nih? Ternyata self care tidak bisa menghilangkan beban yang ada dalam diri saya, gitu tuh gimana ya Mas? Betul, self care itu memang bisa dia melakukan pemulihan ya, membantu pemulihan ya, tadi menambah toleransi kita, membuat perasaan kita rileks di saat itu. Karena kan tadi misalnya kita dikejar beban itu ya seharian atau 24 jam, itu akan membuat kita capek banget gitu. Ketika melakukan self care, kita ada waktu untuk istirahat, kita letakkan beban itu sejenak. Masalahnya masih ada. Tentunya masalah ini kan kalau diselesaikan, namanya self care kan rawat diri ya. Kayak tadi ya, misalnya tanaman itu sakit. Ya, kita udah melakukan self care. Tentunya dia mungkin butuh bantuan profesional lain ya, yang orang yang ahli tanaman. Mau diapain ini tanaman? Apakah dikasih vitamin lebih, dikasih pupuk yang berbeda dan sebagainya agar dia bisa bertumbuh. Nah, begitu juga dengan kita ya. Ketika kita self care, anggaplah secara fisik kita udah makan baik dan olahraga dan sebagainya, tiba-tiba kita sakit gitu. Kita udah beli obat-obatan yang bisa kita beli, nggak sembuh juga. Mau nggak mau akhirnya kita meminta bantuan orang lain, profesional, misalnya kita ke dokter dan sebagainya agar masalah itu bisa tertangani. Kita juga demikian. Ketika memang tadi ya Mbak bilang bebannya udah sangat berat nih, sangat nggak bisa. Namanya beban berat kalau diangkut sendiri, kita self care, kita apa, oke kita bisa pemulihan gini, tapi bebannya masih ada, masih nggak enak tentunya.
ada pilihan lain, yaitu kita bisa pergi ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, dan lain-lainnya. Dan itu juga bagian dari self-care loh, karena kan self-care itu rawat diri kan. Kita melakukan perawatan dengan datang ke profesional. Dan balik lagi, memang benar, self-care nggak 100% menyelesaikan masalah. Tetapi kalau tidak dilakukan, itu bisa memperburuk diri kita ya. Oh iya ya, jadi tadi saya berpikir self care itu artinya kita yang menyembuhkan diri sendiri. Jadi artinya ketika kita konsultasi ke profesional pun itu termasuk bagian dari self care ya Mas ya? Iya. Oh iya, siap. Dan ketika misalnya Mbak lakukan tadi ya, relaksasi ya, butterfly hug dan sebagainya, itu sederhana banget. Tapi semakin sering dilakukan, entah bagaimana, banyak klien saya yang menganggap akhirnya ya udah masalah dia selesai, atau dia bisa melepaskan masalah itu akhirnya gitu. Tanpa harus ketemu psikolog setiap hari ya, artinya kan dia lakukan butterfly itu seminggu kan, nggak ada saya gitu. Akhirnya dia ya udah nggak apa-apa lagi gitu, menganggap ya udah. Karena kan healing ya atau pemulihan itu kan bisa terjadi secara perlahan yang kita nggak sadari, dia jalan terus gitu ya. Tiba-tiba kita sudah merasa oh lebih baik nih, udah nggak apa-apa, kayak kita sakit terus dengan tidur aja pas bangun udah sehat gitu tentunya ya, nggak usah ke dokter, itu bisa terjadi gitu. Jadi memang tergantung dari beratnya masalah, tergantung bagaimana hal itu terjadi ya. Seperti saya dan Mbak Dewi menangani refugee dengan beban hidup mereka yang berat banget, tentunya melakukan self care aja ya dia bisa tetap fungsional, bisa tetap baik, tapi masalah dia tetap ada kan, karena memang masalahnya real ada gitu, masalah yang, dan itu di luar, banyak sekali masalah kita kan di luar tangan kita kan. Oke, satu lagi ini ada dari Mbak Tanti ya. Saat ini saya dapat moto sebagai benteng terhadap diri saya. Tidak satu hal pun bisa menyakiti saya kecuali saya sendiri yang mengizinkannya. Gimana menurut Pak Kuyi? Ya menurut saya itu sesuatu yang baik ya. Jadi nggak ada yang bisa menyakiti kecuali saya yang mengizinkannya. Ini sesuatu yang perlu kita maknai secara mendalam ya, karena ini kan butuh perspektif kan. Ketika kita merasa ini adalah maksud saya ini adalah sesuatu yang mendalam dari pemikiran di otak kita ya, bahwa memang betul masalah itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Ketika kita memaknai sebagai sesuatu yang jelek, ya otomatis dalam tanda kutip kita memberi izin bahwa oh iya itu jelek ya, itu sesuatu yang terjadi ya. Tapi ketika kita memaknai itu sebagai ya udah biasa aja atau nggak apa-apa atau memang ya dunia seperti itu gitu ya, ya barangkali secara pemikiran akan lebih baik. Tapi yang perlu dipikirkan juga adalah sebagai manusia, tadi kita nggak terlepas dari bisa aja memang terjadi masalah yang kita nggak bisa toleransi ya. Bukan berarti kita mengizinkan itu terjadi, tapi memang secara natural itu terjadi gitu. Ada sesuatu yang kayak melenceng dari jalur yang kita pikirkan gitu. Karena masalah itu kan mengguncang kan. Jadi ketika terjadi masalah bukan berarti saya izinin itu terjadi, saya tersakiti karena saya mengizinkan, akhirnya saya tersakiti. Ya nggak selalu seperti itu juga gitu. Tapi bisa aja memang itu terjadi karena ya it happen gitu. Itu sesuatu bencana atau suatu accident gitu. Itu kan kita nggak izinkan itu kan sebenarnya. Jadi memang perlu kita memanage pemikiran kita tentang itu. Nah, kayak menerima takdir, ini kan kita bisa ya dalam diri kita mengucapkan, saya pun sama ya dalam iman saya, ini takdir, ini sesuatu yang rencana Tuhan yang udah terjadi, ini begini dan begitu ya. Tetapi balik lagi, please ini butuh proses gitu ya untuk rawat diri sampai kita bisa menerima hal itu ya, bahwa ini oke, saya ikhlas ini terjadi dan sebagainya. Itu adalah benar-benar tahap terakhir banget dari suatu yang di dalam tanda kutip itu suatu keberhasilan ya, dalam suatu konseling atau suatu bantuan psikologis, ketika orang oh iya ini adalah dia ikhlas ya, karena ikhlas itu nggak gampang loh. Kedukaan seseorang yang kita sayangi meninggal dan sebagainya nggak mudah gitu, walaupun bilang ini takdir, ini terjadi, karena otak sama hati itu bisa nggak sinkron kan. Dalam otak mah kita tahu ini harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, tapi di hati belum tentu itu bisa kita lepaskan. Makanya berduka, marah, sedih itu adalah sesuatu yang wajar dan itu juga butuh waktu untuk dipulihkan sambil kita rawat diri. Jadi nggak harus kita paksain
kita paksain apa ya, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih, ini takdir nih, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang udah bisa mengikhlaskan ya itu akan lebih baik. Oke, thank you Mas Boye buat sesi kita hari ini dan antusias dari teman-teman sekalian. Saya happy banget kita di sini banyak sekali berdiskusi ya. Tapi mungkin memang waktunya nggak cukup dan materinya juga masih sebatas rawat diri. Tapi mungkin nanti kita bisa coba agendakan ya Mas untuk istilahnya bagaimana sih teknik-teknik pengelolaan emosi, pengelolaan situasi yang sulit misalnya. Jadi kita lebih punya pendekatan yang lebih konkret nih kalau misalnya menghadapi situasi yang sulit, kira-kira kita bisa melakukan copingnya bagaimana sih untuk situasi tersebut maupun untuk emosi yang kita rasakan gitu ya mungkin ya Mas ya. Jadi kita bisa coba agendakan juga di event yang selanjutnya mungkin Mas Boy gimana? Iya boleh, dan saya senang banget ketika teman-teman yang datang ini benar-benar memang karena ada kebutuhan ya kita sharing dan sebagainya, karena ini hal yang penting ya ketika kita memang ya ada hal tentang mental health yang kita pikirkan, terus kita mencari informasi, bahkan kita mau terbuka, bertanya, itu saya sangat apresiasi sekali ya, karena banyak orang yang ya mereka menutup diri, atau mereka menjauhi hal itu, atau bahkan tadi ya berfokus di titik hitam itu, padahal kita masih bisa bergerak ke berbagai arah. Jadi, Oke. Jadi kita akhirnya sampai di penghujung acara kita ini. Sebelum kita tutup acara, mungkin kita ada sesi foto bersama dulu ya Mas Lea ya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Saya nggak tahu nanti teman-teman ada di slide yang mana, jadi tetap dipertahankan senyumnya untuk sementara waktu. Baik. Oke, saya coba ambil ya. Sebentar. Senyumnya yang paling lebar. Oke. Oke. Ya, sudah semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga memiliki waktu weekend yang sangat menyenangkan bersama keluarga. Sampai ketemu lagi di acara Saturday Talk kita lainnya. Dan supaya misalnya teman-teman nggak ketinggalan infonya, teman-teman bisa follow IG atau Facebook Libera Insani di @liberaInsani. Kita pasti selalu update di sana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Bye-bye semua. terima kasih Bapak Ibu semuanya, sama-sama. Dadah. Semoga sehat selalu. Sehat. Demikian. Salam sehat. Siap, Mas Yuda. Oke. Recordingnya saya stop dulu ya, Mbak. Iya.